Jensen, apa kamu bertengkar dengan Elena? Aku lihat suasana hati Elena sepertinya sangat buruk. Daniel berkata. Jensen hanya bisa mengangguk, dia ada sedikit salah paham, jadi dia marah. Jangan salahkan dia juga. Belakangan ini dia kurang sehat dan sering pergi ke aula Singlin untuk memeriksakan kesehatannya. Ditambah kamu juga tidak ada di sini, jadi dia merasa marah. Apa ada yang salah dengan tubuhnya? Kenapa dia tidak meneleponku? Aku rasa kamu memiliki sifat yang keras. Pergi dan bujuk dia, sekalian lihat apa yang salah dengan tubuhnya. Dengan cepat Jensen berlari menuju kamar. Awalnya dia ingin mendorong pintu itu, tetapi dia menemukan kalau pintu itu dikunci dari dalam. Elena, ini aku. Jensen tidak punya pilihan selain berbicara, tapi setelah berteriak beberapa kali Elena mengabaikannya. Jensen menghela napas dan terus berteriak di depan pintu. Butuh waktu setengah jam sebelum pintu itu terbuka. Sepertinya Elena sudah sedikit tenang. Setelah Jensen masuk, dia buru-buru bertanya pada Elena ada apa dengan tubuhnya. Elena berkata dengan dingin, Bibi Sofia sudah memeriksaku, dia bilang ada tanda-tanda ancaman keguguran. Ada bercak darah di bawah, lalu dia meresepkan obat penguat kandungan untukku. Ancaman keguguran? Jensen mengerutkan keningnya dan dengan cepat memeriksa denyut nadi Elena. Secara logika, janin Elena sudah hampir berusia 3 bulan. Seharusnya sudah berakar di rahim dan plasentanya juga stabil. Sebagian besar tidak ada tanda-tanda keguguran. Tapi setelah memeriksa denyut nadinya, Jensen menemukan itu benar. Alasannya masih sama seperti yang terakhir kali, tubuh Elena terlalu bagus dan kemampuan penolakannya sangat kuat, itu membuat plasentanya sulit untuk berakar di rahimnya. Situasi ini memang agak merepotkan, tapi jangan khawatir, aku akan mencari solusinya. Jensen juga tidak menyembunyikan kondisinya. Terlihat ada kekhawatiran di wajah Elena dan dia memikirkan di saat yang paling kritis Jensen tidak ada bersamanya. Dia kesal dan berkata, Jensen kamu keluar dulu. Aku ini menenangkan diri. Oke. Jensen sebenarnya ingin menemani Elena, tapi dia takut Elena akan marah, jadi dia hanya bisa pergi. Setelah keluar Jensen menemukan kamar dan duduk di dalam untuk bermeditasi. Karena kondisi Elena sangat istimewa dan bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa, saat ini Jensen belum memiliki solusinya. Dia terus membolak-balik ingatan leluhurnya, ingin mencari resep obat penguat kandungan yang paling cocok untuk Elena. Malam itu berlalu dengan tenang. Keesokan harinya semua orang di keluarga Miller bangun pagi dan berkumpul untuk sarapan. Elena, Jensen mana? Renata melirik sekeliling dan bertanya. Dia kembali ke rumah komunitas. Hari ini Elena merasa bersemangat. Sepertinya tidak, setelah Jensen keluar dari kamarmu kemarin dia tidak pergi. Kukira setelah itu dia kembali ke kamar. Renata mengerutkan keningnya, lalu meminta Naomi untuk mencarinya di kamar lainnya. Naomi segera berlari pergi dan berseru, kakak ipar, kamu masih di sini. Kamu berada di sini dari kemarin sore, kamu duduk semalaman, kan? Di ruang tamu, hati Elena berdebar kencang. Apa Jensen duduk semalaman? Tanpa sadar, dia merasa sedikit bersalah. Karena dia terancam keguguran, dia merasa sangat khawatir. Ditambah Jensen tidak ada bersamanya. Tanpa sadar dia marah pada Jensen dan tidak membiarkan Jensen untuk masuk ke kamarnya. Tapi dia tidak menyangka Jensen akan duduk di kamar lain semalaman. Saat ini Jensen juga berjalan keluar, dia terlihat sedikit lesu. Selama beberapa waktu ini dia sibuk mengurusi masalah dekorasi dan dia kembali mengkhawatirkan anaknya ketika dia kembali, mentalnya sangat terkuras. Jensen, apa yang kamu pikirkan di dalam kamar? Daniel menuangkan segelas susu dan memberikannya kepada Jensen. Aku sedang memikirkan masalah ancaman keguguran Elena. Kata Jensen sambil tersenyum. Ketika Elena mendengar ini, hatinya bahkan makin sedih. Dia selalu merasa Jensen tidak bertanggung jawab, tapi dia tidak mengira diam-diam Jensen akan bekerja keras memikirkannya. Kamu tidak perlu memikirkannya sepanjang malam. Daniel mengerutkan keningnya, apa kamu sudah makan malam kemarin? Ini, aku lupa. Jensen tertawa kering. Kamu adalah seorang dokter. Kamu harus tahu kalau manusia butuh makan. Daniel dengan cepat mengambil beberapa roti untuk Jensen. Jensen mengetahui keadaan tubuhnya sendiri, kesehatannya sangat baik.
Bukan masalah besar kalau dia tidak makan 1 atau 2 kali. Dia berkata, oh ya, aku sudah mengurus rumah di selatan, kita bisa pindah kapan saja. Dan untuk perusahaan, aku sudah meminta Kak Natasha untuk bersiap-siap. Sebenarnya kemarin, dia sudah meminta Dragon Hall untuk pergi terlebih dahulu. Selama Dragon Hall ada di sana, masalah lainnya akan jauh lebih mudah. Meski keluarga Jensen besar, sebenarnya tidak perlu membawa banyak barang. Hanya perlu membawa keluarganya ke sana dan membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Cepat sekali. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi melihatnya siang ini? Boleh juga, kebetulan tidak ada urusan di perusahaan hari ini. Naomi dan yang lainnya juga merasa tertarik. Biarkan Jensen yang menentukan. Daniel berkata. Jensen mengangguk dan memanggil panah untuk mengatur pesawat pribadi. Selesai makan, Jensen pergi menjemput kakek dan bibinya. Jam 10 pagi, semua orang masuk ke dalam pesawat. Seluruh pesawat itu penuh dengan orang dari keluarga mereka sendiri. Semua orang menyapa mereka dengan sopan dan itu sangat ramai. Jensen sangat hebat, bahkan semua keluarga Miller bisa tinggal di selatan. Kakek Herman, ku dengar Jensen membeli rumah istana yang sangat cocok untuk ditinggali bersama oleh kedua keluarga kita. Apa dua keluarga? Kita adalah satu keluarga. Orang dengan senioritas tertinggi yang hadir itu adalah kakek Herman. Dia dikelilingi oleh semua orang yang membuatnya tidak bisa berhenti tertawa. Orang tua suka keramaian, apalagi suasana seperti ini seperti keluarga besar. Dan ayah dan ibu Elena juga ada di sana. Mereka lebih akrab dengan kakek Herman, jadi mereka menemani kakek Herman mengobrol. Kakak ipar, kali ini aku akan pergi dengan tangan kosong. Kamu harus membelikan barang-barang untukku ketika kita sampai. Kata Diana sambil memeluk lengan Jensen. Naomi yang berada di sebelahnya tidak mau kalah dan ikut memeluk lengan Jensen yang lainnya. Aku juga mau, aku cuma bawa 1 setel baju. Aku tidak punya pakaian untuk dipakai. Oke, semuanya boleh beli apapun. Kebetulan Jensen mempunyai 300 juta di tangan keluarga Vindes, dia memberikannya kepada Patricia dan Cindy 200 juta. Sisanya 100 juta cukup untuk membeli semua barang. Setelah mengatakan itu Jensen menatap Elena, dia menyadari meskipun Elena sedang berbicara dan tertawa dengan keluarganya, tapi pikirannya tidak fokus. Ini membuat Jensen diam-diam merasa tertekan. Tampaknya Elena masih marah. Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Bayun. Armada mobil mewah sudah menunggu untuk membawa Jensen dan yang lainnya ke rumah istana. Setengah jam kemudian, mereka sampai di rumah istana Lilong. Semua orang turun dari mobil dan menatap mansion klasik yang terlihat mewah dan indah, satu persatu semuanya terkejut. Mansion ini bahkan lebih indah dari rumah kita. Benar, aku sangat suka pada pandangan pertama. Pasti sangat nyaman tinggal di sini. Cepat masuk dan lihatlah. Renata dan yang lainnya sangat bersemangat. Sebenarnya perasaan pribadi sangat penting untuk sebuah tempat tinggal. Ini juga yang orang katakan seperti, langsung suka, pasti akan sangat nyaman untuk ditinggali. Setelah masuk, sekali lagi mereka merasa tertarik dengan dekorasi rumah itu, klasik dan juga modern, cantik dan juga sederhana. Terutama bangunan melingkar di danau kecil di kejauhan, singkatnya itu hanya menyempurnakan seluruh bangunan rumah itu. Semuanya silakan lihat-lihat dan pilih kamar yang kamu sukai. Ruang tamunya tepat di depan kita. Melihat semua orang sangat menyukainya, Jensen juga merasa sukses di dalam hatinya. Tak sia-sia waktu setengah bulan baginya untuk mendekor rumah itu. Saat ini Elena juga tercengang. Dia tidak menyangka Jensen begitu perhatian pada keluarganya. Elena, ibu ayah, ikuti aku. Saat ini Jensen menarik Elena, Zachary dan Mai ke depan. 5 menit kemudian, sebuah villa familiar muncul di depan mata mereka. Yang itu adalah villa tempat mereka tinggal di kota Asmenia waktu itu. Zachary, ini. Seluruh tubuh ibu Mai bergetar. Ayah, ibu, kakak, bukankah ini rumah kita di kota Asmenia? Diana juga berteriak dengan penuh semangat. Melihat Elena lagi, dia merasa seolah-olah dia merasa tercabik-cabik oleh sesuatu. Villa ini memiliki banyak kenangan tentangnya. Saat itu Jensen juga menantu di villa ini. Dan sekarang seluruh villa itu sudah dipindahkan. Pohon-pohon kecil di pintu, hamparan bunga di dekat pintu dan bahkan batu bata dan ubinya persis sama. Tiba-tiba dia berbalik menatap Jensen.
Jensen memang selalu mengatakan kalau dia sedang mendekor rumah di kota Yanba. Elena sama sekali tidak percaya, dia merasa hanya mencari alasan sebenarnya dia sedang menemani wanita cantik itu bersenang-senang. Tapi sekarang, dia tahu kalau dia telah salah paham dengan Jensen. Dalam setengah bulan terakhir, Jensen benar-benar mendekorasi rumah dengan sepenuh hati dan mencari rumah seperti rumah mereka waktu itu. Dan di rumah ini juga mempunyai sedikit kenangan di antara mereka. Suamiku, maaf, aku salah paham. Dia berjalan ke sisi Jensen dan berinisiatif menggenggam tangan Jensen. Tidak apa-apa. Jensen tersenyum, ayo masuk dan lihatlah. Elena mengangguk senang. Di dalamnya persis sama. Setelah masuk, Diana berbicara tanpa henti. Kalau dia tidak tahu ini adalah kota Yanba, dia akan mengira kalau dia sudah kembali ke kota Asmenia. Sama persis, Jensen, kamu sangat teliti. Zaidan menghela napas dan berkata, aku ingat 3 tahun lalu saat kamu menjadi menantu di rumahku. Saat itu kamu sangat bodoh bahkan kamu tidak punya pekerjaan. Akibatnya ibumu dan aku sering diejek oleh para kerabat. Benar, waktu itu ayah bilang waktu kalau nasib Kak Elena tidak bagus karena menikah dengan pria seperti itu. Diana menyelanya, apa ayah masih akan mengatakan itu sekarang? Zaidan menatap Jensen dan menggelengkan kepalanya, saat itu, aku salah. Sekarang ayah tahu kalau nasib kakakmu sangat baik. Dia menikah dengan pria yang baik. Hahaha. Diana dan Mai keduanya tertawa. Elena makin erat menggenggam tangan Jensen. Malam itu, Mai memasak di rumah dan memanggil kakek Herman dan bibi untuk datang dan makan. Mereka tidak memanggil keluarga Miller. Bisa dianggap itu adalah makan malam bagi dua keluarga untuk mengingat masa-masa mereka ketika di kota Asmenia. Semua orang merasa sangat senang dengan makanan ini. Kakek, Aula Singlin juga sudah membuka cabang di kota Yanba dan rumah sakit Skat juga akan segera dipindahkan. Master Ernest akan menjadi dekan, kalau kakek ada waktu datanglah untuk bantu-bantu. Sambil makan, Jensen menatap kakek Herman dan berkata, baik-baik. Kakek Herman tampak puas. Awalnya dia takut untuk datang ke kota Yanba karena takut tidak bisa menemukan bekerja. Untungnya cucunya sudah menangani semuanya untuknya. Sebenarnya selain cuacanya yang berbeda, yang lainnya sama persis dengan ibu kota. Di sekitarnya masih ada keluarganya, Aula Singlin dan rumah sakit Skat, tidak ada perubahan besar. Jadi dia dengan cepat bisa beradaptasi juga. Diana lokasi grup aliansi Senlena ada di daerah Gunung Bayun. Kamu boleh beristirahat selama beberapa hari dan pergi bekerja kapanpun kamu mau. Jensen menatap Diana lagi. Terima kasih kakak ipar. Diana tersenyum manis, matanya penuh kekaguman. Kakak iparnya adalah orang yang memiliki keterampilan yang hebat. Orang biasa pindah rumah, sibuk dengan segala macam hal, barang bawaan, pekerjaan dan adaptasi dengan lingkungan. Tapi ketika mereka pindah rumah, asal orangnya datang sudah cukup. Semuanya sama seperti sebelumnya. Bahkan tanpa mengatakan sepatah kata pun villa sudah dipindahkan, hanya karena takut mereka tidak bisa beradaptasi. Seperti yang bisa dibayangkan, tempat kerjanya pasti sama persis. Mereka makan sampai larut, kakek Herman dan bibi Sofia pergi duluan. Tapi mereka tinggal di istana dan akan sering bertemu, jadi tidak masalah. Malam ini Jensen juga beristirahat di villa, berbaring di tempat tidur di kamar di lantai 2 bersama Elena. Bau yang tidak asing. Bahkan boneka beruang di kamar ini sama persis. Aku sudah mulai tidur di ranjang ini saat masih sekolah, ini sangat nyaman. Elena merentangkan tangannya di tempat tidur, kakinya yang ramping menendang di samping tempat tidur. Dia bahagia seperti seorang anak kecil. Baguslah kalau kamu suka. Jensen berbaring di sampingnya masih memikirkan resep obat penguat kandungan. Masalah ini harus cepat diselesaikan, kalau makin berlarut-larut akan makin berbahaya. Merasakan Jensen yang diam tiba-tiba Elena menggandeng tangan Jensen, Jensen aku juga akan bekerja keras. Mari kita bekerja sama dan bersabar menunggu kelahiran anak kita. Ya. Jensen mengangguk. Untuk beberapa saat mereka berdua masih belum mengantuk, selain itu Elena baru pertama kali ke sini, jadi dia mengusulkan untuk berjalan-jalan lingkungan di sekitar. Jensen langsung setuju, jadi dia membawa Elena ke lingkungan sekitar untuk berjalan santai. Aku mandi dulu, tunggu aku ya.
Elena membolak-balik lemari dan mendapati kalau Jensen sudah menyiapkan semua pakaian dan membelinya sesuai dengan ukuran tubuhnya, hatinya langsung menjadi makin senang. Saat Jensen mandi bersama Elena, dia masih memikirkan resep obat penguat kandungan. Bahkan dia sudah memikirkan beberapa resep dan menebak kalau efeknya sepertinya akan bagus, tetapi itu bukan yang terbaik. Untuk saat ini dia berencana menggunakannya terlebih dahulu. Untuk resep obat terbaik diperlukan ramuan obat yang sangat langka, sepertinya hanya sekte tersembunyi yang bisa menemukannya. Setelah memikirkannya, Jensen menelepon ibu bos, tapi ibu bos tidak memiliki sinyal di ponselnya. Jensen menduga ibu bos seharusnya berada di sekte tersembunyi. Barjade bertanggung jawab atas berbagai informasi di Asia Tenggara dan Huasia, mungkin keberadaan ramuan obat itu belum dapat dipastikan. Ramuan obat yang dibutuhkan untuk menyembuhkan Veronica juga diperoleh dengan informasi yang diberikan oleh ibu bos itu. Aku akan meneleponnya lagi dalam beberapa hari, saat itu ibu bos seharusnya sudah kembali. Jensen menutup teleponnya. Saat ini, panggilan lain datang, itu dari penatua Jack. Jensen, apakah kamu terbiasa tinggal di selatan? Penatua Jack sudah mengetahui tentang masalah Jensen yang pindah rumah. Lumayan, kapan penatua Jack akan datang bertamu? Bulan depan saja, sekarang aku masih banyak urusan yang tidak bisa aku tinggalkan. Oh ya, seseorang dari kedutaan negara Elang menggugatmu, mereka mengatakan kalau kematian James dan Eddie ada hubungannya denganmu. Lalu apa yang penatua Jack katakan? Jensen tidak terkejut. Itu mungkin Haley. Dari awal dia sudah tahu kalau Haley akan sangat merepotkan, seharusnya waktu itu dia membunuhnya juga. Tentu saja aku bilang tidak tahu, kecuali mereka bisa memberikan bukti. Penatua Jack tertawa seperti rubah tua, selain itu, kedua orang itu mati di laut lepas. Mereka mungkin kelewatan bermain di kapal pesiar dan jatuh ke laut lalu mati. Hahaha. Jensen langsung tersenyum. Tapi kedutaan tidak yakin, jadi dia menyuruh kami memeriksa MU. Kami juga sudah menyetujuinya, aku bilang paling cepat dalam waktu setengah tahun akan memberikan mereka informasi yang mereka inginkan, kata penatua Jack sambil terus tertawa. Begitu Jensen mendengar ini, dia tahu kalau penatua Jack sedang membuat pernyataan palsu. Diperkirakan kedutaan akan melupakannya setengah tahun lagi. Dan bahkan kalau dia menyebutkannya lagi, penatua Jack hanya akan menyerahkan beberapa informasi untuk mengatasinya. Sebenarnya, penatua Jack sudah mengenal Jensen dan tahu kalau orang-orang itu dibunuh oleh Jensen. Dalam hal ini, penatua Jack bukannya merasa tidak puas tetapi sangat mendukungnya. Bagaimanapun James dan Eddie ini memang brengsek. Aku rasa masalah ini mungkin akan terungkap seperti ini, tetapi kamu masih harus berhati-hati terhadap keluarga Williams. Mereka adalah bangsawan negara Elang yang menyumbangkan banyak uang ke Huasia. Mereka adalah dermawan dan memiliki martabat yang besar, kata penatua Jack kembali mengingatkan.